Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk sahabat online dimanapun berada. Semoga rekan-rekan tetap sehat ya. Jembar rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Mamet, yang masih nonton nih, yang masih ngasih saran, ngasih kritik, ngasih komentar gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Dalam konteks kali ini mungkin Mamet pengen bahas ya perihal Purwakarta nih, yang bisa dibilang mungkin kalau pandangan Mamet, Purwakarta lagi darurat satu nih. Apa sih yang menjadi darurat? Pasti kan ada masalahnya ya gitu ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya mungkin melihat bulan ini aja gitu ya. Mungkin saat ini di penghujung bulan Oktober ingin memasuki bulan November gitu ya. Mungkin dari awal bulan rentetan masalah yang Mamet lihat sangat-sangat signifikan gitu. Salah satu contohnya yang pertama mungkin ya untuk usaha UMKM nih, yang pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha-pengusaha menengah gitu ya. Bisa dilihat dari Pujasera, mungkin nama sebut ya. Pujasera itu pusat jajanan serba ada. Mungkin di Purwakarta banyak ya. Mungkin istilah-istilahnya aja mungkin yang berbeda, kayak misalkan street food atau wisata kuliner gitu ya. Jadi banyak tempat-tempat dagangan yang stand-standnya ini akhirnya bangkrut gitu kan, yang akhirnya tempatnya kosong dan tanahnya dialihfungsikan gitu, tidak bertuan lah, bisa disebut seperti itu. Yang seharusnya ini jadi peran penting nih buat pemerintah daerah gitu kan, khususnya untuk pemerintah daerah Purwakarta sendiri, karena banyak juga masyarakat Purwakarta yang mempunyai usaha-usaha kecil gitu ya. Terus yang kedua, air ini juga masih banyak juga dan masih berjalan juga mungkin ya, seperti kayak razia kendaraan bermotor, yang baik dari resmi atau dari yang tidak resmi mungkin ya. Ya mungkin tujuannya baik ya, untuk menertibkan masyarakat yang nakal, yang di luar prosedur gitu ya. Dari sisi kendaraan yang kurang standar, knalpot brong, sampai yang mungkin puncaknya itu yang mungkin pajak kendaraan, yang mungkin masyarakat Purwakarta masih banyak yang kekurangan untuk biaya pajak kendaraan gitu kan. Dari sisi pajak mungkin dari gambaran Mama sendiri sih, pajak itu kan untuk masyarakat Purwakarta ya, khususnya ya untuk pendapatan daerah dan untuk masyarakat Purwakarta. Kenapa mungkin nggak semua masyarakat merasakan gitu? Contoh kecilnya, yang sehari-hari mungkin yang sering di jalanan tidak merasakan jalanan mulus gitu kan. Ya sangat sedih lah menurut Mamet ya. Terus tempat-tempat umum yang mungkin banyak juga di Purwakarta, yang fungsinya bukan untuk tempat umum tapi lebih tertutup gitu ya. Entah kenapa juga alasannya gitu kan, yang akhirnya tertutup untuk masyarakat umum, padahal tujuannya tempatnya ada strategis, berada di tengah kota, tapi masyarakat umum tidak bisa masuk gitu kan. Bisa juga banyak yang Mamet lihat seperti itu, sedih lah seperti itu ya. Tapi yang lebih sedih lagi tuh, di sini banyak juga oknum yang tadi tujuan awalnya mungkin menertibkan masyarakat, yang akhirnya ujung-ujungnya pungli gitu ya. Ini juga sangat sedih gitu kan, yang notabene-nya ya pungli ya pasti masuk ke dana pribadi, bukan ke dana negara atau pemerintah gitu kan. Itu sih sangat miris. Memang kehidupan saat ini sangat sulit ya, tapi
dengan adanya orang-orang yang seperti ini mungkin bakal menambah sulit lagi bagi kita yang berada di bawah gitu. Gitu, seperti itu ya. Itu dari sisi pajak gitu ya. Lalu kasus selanjutnya mungkin yang masih baru-baru kemarin, seperti kasus PDAM. Siapa sih yang saat ini tidak memerlukan air bersih untuk minum, untuk mandi, dan mungkin untuk kebutuhan yang lain? Itu air sangat penting, sangat penting sekali menurut kami. Beberapa hari, mungkin beberapa minggu, mungkin sampai berbulan-bulan masalah ini tuh nggak beres gitu kan. Padahal masyarakat ditekan untuk membayar, tapi ya hasilnya mungkin teman-teman bisa dilihat ya, walaupun ya ada pihak-pihak terkait yang membantu kasus ini gitu kan, tapi kan itu bukan harapan kita selalu dibantu gitu ya. Kita membayar ya berarti kita punya hak untuk merasakan sepenuhnya, yang khususnya maintenance atau itu kan harusnya ya faktor alam ya. Di luar faktor alam ya mungkin kan harusnya ada planning atau rencana, kalau misalkan terjadi seperti ini harus seperti apa gitu kan. Jangan sampai berdampak ke masyarakat yang sudah mengeluarkan kewajibannya gitu. Walaupun ya untuk saat ini mungkin udah dikatakan sok ya masalahnya sudah beres, tapi ya untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi perhatian juga nih pemerintah gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin ada edaran juga yang masih baru nih. Edarannya nih dari PT KAI, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ya di sini mungkin teman-teman bisa baca, atau Mamet juga bisa membaca ya, tidak melihat keterangan kenapa jalanan yang mungkin bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun yang tidak ada masalah, untuk bulan ini mungkin saat ini menjadi masalah gitu kan. Yang akhirnya jadi problem dan jadi masalah baru gitu kan untuk masyarakat setempat atau bahkan di luar masyarakat setempat. Ini teman-teman bisa dilihat mungkin ya, pemasangan banner ini masih aktif, masih ada motor-motor juga yang jalan gitu kan. Memang ini tempat bukan untuk kendaraan beroda 4 ya, tapi ini sangat penting untuk masyarakat setempat, untuk di luar masyarakat setempat, karena jalur ini tuh menghubungkan dua wilayah. Dan akhirnya berdampaklah adanya demo dari masyarakat setempat. Pasti merasakan banget dampak ini. Bukan masalah jarak pergantiannya, tapi waktunya dari tidak efisiensi. Karena di Purwakarta pasti ada jam-jam ramai, jam-jam sibuknya orang beraktivitas. Ketika jalur ini yang sebelumnya menjadi jalur utama ini kan akhirnya berdampak juga ke masyarakat dan masyarakat sekitar gitu kan. Wajar menurut Mamet kalau ini menjadi hal yang didemo oleh masyarakat gitu, karena nanti kedepannya bakal ada penumpukan, bakal ada kemacetan, bakal ada masalah baru yang seharusnya sebelum keputusan ini dilakukan ya, di luar ini memang tanah PT KAI, tapi seharusnya libatkanlah masyarakat atau tokoh masyarakat setempat. Bagaimana solusinya? Karena ini mencakup halayak banyak, bukan 1-2 segelintir orang gitu. Kalau alasannya cuma 1-2 orang tapi mencakup masalah orang banyak, menurut Mama sih salah gitu ya. Karena kita hidup bersosial, dampaknya juga untuk masyarakat sosial juga, masyarakat banyak gitu kan.
Ya mungkin akhirnya jadi ada demo nih mungkin ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya demonya. Per tanggal 30 terjadi demo. Nah ini kebetulan jaraknya tidak jauh ya dari stasiun kereta api gitu. Nah ini ada Mamet juga nanti ya di sini ya. Dan ini akhirnya masyarakat menuju ke stasiun. Ini apalagi udah orang terkuat di bumi sudah keluar ya, sudah turun ke jalan, berarti ini udah masalah paling kritis berarti. Ya itu lihat, walaupun menyanyikan lagunya ingat-ingat nggak ingat ya gitu ya, lupa ingat gitu. Ya teman-teman, jadi dari aksi ini infonya itu bakal dibuatkan jembatan penyeberangan. Bagus solusinya, tapi menurut Mamet menjawab masalah dengan masalah baru gitu. Yang akhirnya bisa jadi bakal ada oknum baru nih gitu kan. Ya tadi perang tender, kemungkinan juga bakal ada, ya tahu sendiri lah identitas Indonesia ya, korupsi ini bakal banyak juga gitu kan. Entah berjalan atau tidaknya gitu kan, membuat masyarakat juga akhirnya juga diberikan harapan percuma seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja. Semoga menjadi saran juga buat teman-teman dan khususnya pemerintah daerah ya, menjawab masalah-masalah yang mungkin saat ini sangat kritis nih untuk masalah di Purwakarta, dan mudah-mudahan bisa jadi visi-misi utama untuk calon-calon pemimpin kita yang baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.